Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 14 Rabiul Awal 1446 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 17 September 2024, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin adab dan akhlak yang kita ambil dari kitab Bulughul Maram, Kitabul Jami' karya Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, di Masjid Jenderal Besar Sudirman di kota Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan tentang hadis nomor berapa? 56. Berarti hari ini kita akan mengkaji hadis nomor 57. Namun hadisnya panjang, sehingga kita akan bagi dalam beberapa pertemuan. Sebelum kita mengkaji kandungan yang ada dalam hadis ini, kita akan bacakan terlebih dahulu redaksi hadisnya. Hadis nomor 57, wa anhu qala, dari beliau berkata. Beliau di sini maksudnya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Siapa namanya? Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi. Siapa namanya? Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu, janganlah kalian saling hasad. Wala tanajashu, janganlah kalian saling berbuat najash. Ya, akan kita bahas nanti. Wala tabaghadu, dan janganlah saling membenci. Wala tadabaru, dan jangan saling membuang muka. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, dan janganlah kalian berjual beli di atas jual beli orang lain. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Al-muslimu akhul muslim, muslim itu saudara
muslim yang lain. La yadhlimuhu, tidak boleh dia berbuat zalim. Wa la yakhdhuluhu, tidak boleh meninggalkan saudaranya. Wa la yahqiruhu, dan tidak boleh menghinanya. At-taqwa hahuna, takwa ada di sini. Wa yushiru ila sadrihi thalatha mirar, sambil beliau menunjuk ke dadanya dan beliau ulang ucapan itu 3 kali. Takwa ada di sini, takwa ada di sini, takwa ada di sini. Bihasbi imri'in minasyarri an yahqira akhahul muslim, cukuplah seseorang bisa dinilai buruk ketika dia merendahkan saudaranya sesama muslim. Kullul muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Darah seorang muslim, hartanya dan kehormatannya haram untuk dinodai oleh muslim yang lainnya. Akhrajahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Hadisnya panjang. Hadisnya panjang. Dan kalau kita cermati, hadis yang panjang ini bisa dibagi menjadi beberapa tema. Bisa dibagi menjadi beberapa tema. Hari ini kita hanya akan membahas tema pertama. Apa itu tema yang pertama? Larangan merusak persaudaraan. Apa tema yang pertama? Larangan merusak persaudaraan. Sebelum kita baca hadis ini, larangan merusak persaudaraan. Persaudaraan bahasa Arabnya apa? Ukhuwah. Apa? Ukhuwah. Larangan merusak ukhuwah. Pertanyaannya, kenapa kita nggak boleh merusak ukhuwah? Kok sepi? Larangan merusak ukhuwah. Berarti boleh nggak merusak ukhuwah? Nggak boleh. Kenapa? Karena ukhuwah adalah nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, dan namanya nikmat tidak boleh dirusak. Nikmat tidak boleh apa? Dirusak. Akal nikmat bukan? Nikmat bukan? Nikmat. Boleh merusak akal? Nggak boleh. Makanya tidak boleh mabok. Kenapa? Merusak akal. Akal ini nikmat dari Allah Azza wa Jalla, maka tidak boleh dirusak. Begitu pula persaudaraan, ukhuwah sesama muslim itu adalah nikmat. Apa dalilnya bahwa persaudaraan adalah nikmat? Surat Ali Imran ayat 103. Surat apa? Ali Imran ayat berapa? 103. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wadhkuru ni'matallahi alaikum. Ingatlah nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Kita disuruh ngingat-ngingat apa? Nikmat Allah. Apa nikmat itu? Salah satunya adalah idh kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum. Dulu kalian saling bermusuhan, lalu Allah Azza wa Jalla akurkan hati kalian. Ini memang awalnya lagi membahas tentang para sahabat. Aslinya memang seperti itu. Jadi para sahabat itu, sebagian dari mereka dulu suka perang, baik itu yang di Mekah maupun yang di Madinah. Yang di Madinah
terjadi pertempuran dan peperangan antara dua suku yang tidak selesai-selesai. Suku apa? Aus sama suku Khazraj. Kenapa? Aus sama Khazraj. Puluhan tahun, ratusan, ribuan jadi korban. Perang terus. Idh kuntum a'daan. Dulu kalian saling bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum. Lalu Allah jadikan hati kalian akur. Hati. Berarti keakuran itu diawali dari apa? Dari hati. Fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Lalu kalian menjadi saling bersaudara, saling berukhuwah karena nikmat darinya. Dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Berarti ukhuwah atau persaudaraan adalah apa? Nikmat. Yang namanya nikmat berarti harus diapain? Harus disyukuri. Sebagaimana kita punya mata, nikmat atau tidak? Nikmat. Harus disyukuri. Punya telinga nikmat enggak? Nikmat. Harus disyukuri. Punya istri nikmat enggak? Nikmat. Harus disyukuri. Punya mobil? Nikmat. Punya rumah? Nikmat. Seluruh nikmat Allah harus disyukuri. Salah satu nikmat Allah adalah persaudaraan. Ukhuwah Islamiyah. Itu nikmat. Bagaimana cara mensyukurinya? Cara mensyukuri nikmat persaudaraan secara garis besar bisa dibagi menjadi dua. Caranya. Yang pertama, melakukan hal-hal yang menguatkan persaudaraan. Apa yang pertama? Melakukan hal-hal yang menguatkan persaudaraan. Yang kedua, menghindari hal-hal yang merusak persaudaraan. Apa yang kedua? Menghindari hal-hal yang merusak persaudaraan. Kita ulangi ya, bagaimana cara mensyukuri ukhuwah? Yang pertama, melakukan hal-hal yang menguatkan ukhuwah. Yang kedua, menghindari hal-hal yang merusak ukhuwah. Apa hal-hal yang menguatkan ukhuwah? Apa? Mesem. Nek ketemu apa? Mesem. Bukan mingkem. Gigi kita itu bukan aurat. Gigi sesama muslim dengan muslim yang lainnya bukan apa? Aurat. Gigi muslimah dengan muslimah yang lainnya bukan aurat. Nah, ketemu aja mingkem. Tapi apa? Mesem. Aja menjep. Ya. Itu hal yang bisa apa? Menguatkan ukhuwah. Senyum. Apa lagi? Salam. Assalamualaikum. Afshus salama bainakum. Tebarkanlah salam di antara kalian. Apalagi yang bisa menguatkan persaudaraan? Salam, sapa, salaman, ya, senyum, 4S berarti ya. Apalagi selain itu? Saling membantu. Saling membantu. Ada orang punya kebutuhan, kita bantu. Saling mengutangi dan saling bayar utang. Iyalah, masa kur ngutangi tok. Sing diutangi ya kudu
bayar. Membayar hutang itu menguatkan ukhuwah. Ngutangi juga menguatkan ukhuwah. Orang ngutangi merusak ukhuwah. Orang bayar utang merusak ukhuwah. Jadi poin yang pertama, melakukan apa? Hal-hal yang menguatkan persaudaraan. Yang kedua, apa tadi? Menghindari hal-hal yang merusak ukhuwah. Jadi ada yang sifatnya pasif, ada yang sifatnya apa? Aktif. Yang pertama itu apa? Aktif, melakukan hal-hal. Yang kedua pasif. Ketika kita tahu ada sesuatu yang bisa merusak, kita hindari, jangan dilakukan. Nah, tema pertama di dalam hadis ini adalah membahas tentang poin pertama atau kedua? Yang kedua. Yang kedua, yaitu menghindari hal-hal yang bisa merusak persaudaraan. Mari kita baca hadisnya. La tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Nabi ngasih 5 contoh hal-hal yang bisa apa? Merusak ukhuwah. Kita sebutkan dulu ya. Berapa? 5. Yang pertama, wala tahasadu, jangan hasad. Berarti hal pertama yang akan merusak ukhuwah apa? Hasad. Yang kedua, wala tanajashu, dan jangan kalian saling melakukan najash. Kita akan jelaskan. Berarti contoh kedua yang bakal merusak persaudaraan apa? Najash. Yang ketiga, wala tabaghadu, dan jangan saling bermusuhan. Berarti yang bisa merusak persaudaraan apa? Permusuhan dan kebencian. 4, wala tadabaru, dan jangan saling apa tadi? Membuang muka. Berarti ketemu buang muka itu merusak persaudaraan. Yang kelima, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, dan jangan kalian melakukan jual beli di atas jual beli orang lain. Ada berapa contoh Nabi katakan SAW? 5. Mari kita bahas satu persatu. Apa yang pertama? Hasad. Nabi SAW berpesan, wala tahasadu, jangan hasad. Tema tentang hasad pernah kita bahas. Ketika kita mengkaji hadis nomor 42. Kapan? Di catatannya tahun 2020. Sekarang tahun berapa? 2024. Oke, saya mau ngetes. Saat itu 4 tahun yang lalu saya pernah membawakan definisi hasad. Siapa yang masih ingat? Saya kasih hadiah buku terbaru saya, Mengatasi Kecanduan Gadget pada Anak, yang bisa menyebutkan definisi hasad. Saya kasih buku ini. Siapa yang bisa? Masya Allah. Catatan antum itu? Masya Allah. Silakan. Presisi definisinya. Ya. Masya Allah. Jazakumullah khair. Apa itu hasad? Hasad adalah berharap lenyapnya kenikmatan yang dimiliki orang lain. Kenapa? Berharap
lenyapnya kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain, atau pengen supaya orang lain tidak dapat kenikmatan. Jadi yang pertama, orang sudah punya nikmat, terus kita pengen apa? Nikmatnya hilang. Contoh, tetangga kita baru beli mobil. Nikmat atau tidak? Nikmat. Orang yang hasad adalah orang yang berharap supaya mobilnya dicuri orang atau kecelakaan. Begitu ada pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah kecelakaan, langsung alhamdulillah. Itu namanya apa? Hasad. Apa hasad? Berharap lenyapnya nikmat orang lain. Atau apa tadi? Pengen orang lain gak dapat nikmat. Pengen orang lain gak dapat nikmat. Anak tetangga kita ikut lomba, lalu kita berharap supaya gak dapat juara. Ayo kok. Itu termasuk apa? Hasad. Kita ulangi ya, definisi hasad apa? Berharap lenyapnya nikmat orang lain, atau tidak ingin orang lain dapat nikmat. Duniawi apa ukhrawi? Duniawi atau ukhrawi? Duniawi dan ukhrawi. Tadi saya kasih contoh-contoh duniawi. Yang ukhrawi apa? Yang ukhrawi contohnya, ada orang rajin banget berangkat ke masjid, rajin banget ngaji, sehingga orang ini disegani. Namanya harum. Lalu ada orang yang pengen supaya orang tersebut futur. Apa futur? Males ngaji, nggak ngaji lagi, nggak sholat lagi, akhirnya namanya tercemar. Ini namanya hasad. Nah. Ada orang masya Allah selalu sholatnya di shaf pertama, si A sholatnya di shaf pertama terus, si B pengen suatu saat si A masbuk. Sehingga rekor shaf pertamanya ternodai dengan apa? Masbuknya itu. Begitu ngelihat masbuk, seneng banget. Mbok jadi sapa rajin kayak buktinya kayak beri cewek sholat. Itu nikmat apa? Rawi. Dan hasad ini bisa merusak apa tadi? Persaudaraan. Bagaimana cara menghilangkannya? Jangan tonton videonya. Judulnya Larangan Hasad. Insya Allah masih ada. Ya, insya Allah masih ada rekamannya. Walaupun sudah berapa tahun? 4 tahun yang lalu. Ya. Oke. Sekarang kita pindah yang kedua. Apa yang bisa merusak ukhuwah? Kata Rasul SAW, wala tanajashu. Jangan melakukan najas. Berarti najas itu bisa merusak apa? Ukhuwah. Najas. Pakai huruf apa? Shin. Bukan huruf sin. Kalau sin apa? Najis. Bukan najis, tapi apa? Najas. Apa itu najas? Secara bahasa, kita bahas dulu definisi bahasa.
Etimologi. Najas itu artinya provokasi atau isyarat. Ini secara etimologi. Secara terminologi artinya adalah segala trik yang dilakukan untuk memprovokasi pembeli, segala trik yang dilakukan untuk memprovokasi pembeli supaya segera membeli barang si penjual, supaya segera membeli barang si penjual dengan harga yang tidak sesuai, dengan harga yang tidak sesuai. Saya ulangi nggih. Apa itu najas? Segala trik yang dilakukan untuk memprovokasi pembeli agar segera membeli barang si penjual dengan harga yang tidak sesuai. Saya kasih ilustrasi supaya gampang memahami. Ada A, ada B, ada C. Berarti ada berapa orang? Ada 3 orang. Si A adalah pembeli, si B adalah penjual, si C orang lain. Si C orang lain, bukan pembeli, bukan apa? Penjual. Ada berapa orang? 3. Si A, siapa tadi si A? Pembeli. Masuk ke tokonya si B. Si B tadi siapa? Penjual. Milih-milih barang, ngeliat barang yang ada di tokonya si B. Tertarik, banding-bandingin. Mungkin juga dia searching, bandingin dengan harga di mana? Hah? Di online, ya. Murah mana? Ketika dia sedang milih-milih tersebut, tahu-tahu datang si C. Apa yang dilakukan oleh si C? Dia memprovokasi si A. Wah, barang di sini itu bagus-bagus, kualitasnya tinggi, semuanya KW. Kok KW? Semuanya orisinil. Kok KW? Semuanya orisinil, asli, pakai shot. Ya. Nggak ada barang apa namanya KW di sini. Semuanya asli. Padahal Sisi tahu bahwa barang yang ada di situ adalah KW. Jadi Sisi ini datang untuk memprovokasi, pakai trik supaya si A cepat beli barang dengan harga yang tidak sesuai. Barang KW sama barang asli, lebih mahal mana? Asli. Barang asli mungkin harganya bisa 1 juta, KW berapa? 500. Kok tahu? Aslinya si A belinya 500, tapi karena diprovokasi sama si C, akhirnya beli dengan harga 1 juta. Ini yang namanya nopo? Najash. Dan najash ini bisa merusak nopo? Persaudaraan. Apalah kapan akan rusak? Yo ketika si A ternyata baru sadar. Sampai di rumah ternyata dikasih tahu,
Loh, Pak, ini kan barang apa? Aspal. Asli tapi palsu, bukan ori. Loh, jarene sisih, lawung sisih bisa dipercaya. Pertanyaannya, apakah terjadi persekongkolan antara si C dan si A? Kok si A? Si B? Apakah terjadi persekongkolan antara si C dan si B? Bisa iya? Bisa tidak? Bisa tidak? Bisa iya, iya. Bisa iya. Telah terjadi rencana busuk antara siapa? Si C dan si B. Apa misinya si C? Dapat fee, dapat komisi. Oke, berarti ada kemungkinan telah terjadi persekongkolan jahat antara si C dengan si B, dengan maksud si C mendapatkan fee atau keuntungan. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, tidak ada persekongkolan. Mungkin? Mungkin tidak? Buat apa? Nggak ada persekongkolan antara si C dengan si B. Terus buat apa si C memprovokasi? Karena nggak suka aja. Nggak suka sama siapa? Si A. Mau degel, iri, hasad kayak tadi. Nggak suka. Anu saingan apa? Yang biyen sama-sama mengincar si fulana, ternyata yang dapat si A. Si C jengkel banget kepriwe carane supaya si A ini terperosok kepada hal-hal yang tidak enak. Nggak ada perjanjian antara si C dengan si B. Jadi keuntungannya cuma melampiaskan apa? Dendam, itu aja. Jadi nggak ada keuntungan materi yang dia dapatkan. Jahat mana? Iya iyalah, dua-duanya jahat. Cuman lebih jahat mana? Jahat ketika dia nggak ada persekongkolan. Ya sama-sama jahat sih ya. Cuman kan kalau ada persekongkolan kan dia dapat sesuatu gitu. Dapat apa? Duit gitu, dapat fee. Kalau yang potret yang kedua, yang nggak ada persekongkolan itu subhanallah, hanya sekedar untuk melampiaskan perasaan benci dan dendam. Dah ya. Ini yang keberapa? Yang kedua, najash. Yang ketiga, yang bisa merusak ukhuwah, kata Nabi SAW, wala tabaghadu. Jangan saling bermusuhan atau jangan saling membenci. Jadi di sini Nabi SAW menjelaskan bahwa salah satu faktor yang bisa merusak ukhuwah adalah kebencian dan permusuhan. Para ulama yang menjabarkan hadis ini, mereka mengatakan bahwa maksud dari jangan saling bermusuhan adalah jangan melakukan hal-hal yang bisa memunculkan permusuhan. Apa maksudnya jangan bermusuhan? Jangan melakukan hal-hal yang bisa memunculkan permusuhan. Berarti jangan saling membenci, artinya apa? Jangan melakukan hal-hal yang bisa memunculkan kebencian. Itu maksud dari sabda Nabi SAW, wala tabaghadu. Kita akan lanjutkan setelah adzan. Silakan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Kita sampai ke hal yang ketiga ya. Jangan saling apa tadi? Bermusuhan atau
membenci. Maksudnya jangan melakukan hal-hal yang bisa memunculkan permusuhan atau kebencian. Apa? Ya contohnya tadi, hasad, terus apa lagi? Najash. Ya. Nanti juga yang habis ini juga termasuk ya, saling membuang muka. Terus saling membeli di atas jual beli orang lain. Termasuk juga fanatisme. Apa? Fanatisme. Fanatisme ormas. Fanatisme apa lagi? Klub sepak bola. Ya. Bayangkan bisa sampai bunuh-bunuhan. Dan kadang-kadang yang dibunuh itu cuma gara-gara memakai kostum yang dianggap berbeda dengan klub bola favoritnya. Ya. Yang satunya biru, yang satunya oranye. Ya. Subhanallah. Cuma gara-gara beda klub bola, beda kaos, itu bisa bunuh-bunuhan. Na'udzubillahi min dzalik. Yang keempat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tadabaru. Jangan saling buang muka. Jadi kalau diterjemahkan secara harfiah sebenarnya adalah jangan saling membelakangi. Kalau diterjemahkan secara harfiah, wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Cuman saya khawatirnya nanti akan disalahpahami. Jangan saling membelakangi. Gimana kalau pas lagi kereta kan susah kan? Ya ada kereta yang apa? Kursinya saling membelakangi, masa nggak boleh? Apalagi saling membelakangi. Naik kereta terus di mana lagi kita kadang-kadang saling membelakangi. Naik bus kadang-kadang kita saling membelakangi. Bukan itu maksudnya. Khawatirnya disalahpahami, maka saya terjemahkan jangan saling membuang muka. Karena ada hadisnya memang yang secara gamblang menyampaikan itu, larangan saling membuang muka, yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim, di mana Nabi SAW bersabda, la yahillu li rajulin an yahjura akhahu fawqa 3 layalin. Tidak halal bagi seseorang untuk mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Yaltaqiyani, ketika mereka berdua saling ketemu, yu'ridu hadza wa yu'ridu hadza, saling membuang muka. Jadi ketika ketemu saling membuang muka. Wa khairuhum alladhi yabda'u bis salam. Yang paling soleh di antara kedua orang ini adalah orang yang mau mulai mengucapkan salam duluan. Artinya yang pertama kali mau mengakhiri diam-diaman tadi. Dan sayangnya saling buang muka ini terjadi bukan hanya di antara orang-orang yang jarang ngaji, bahkan di antara orang-orang yang rajin ngaji pun terjadi. Dan ini sangat ngenes. Ngenes itu apa? Sangat ngelus dada. Sama-sama rajin ngaji, sama-sama penampilannya Islami, ketemu buang apa? Muka. Cemberut, nggak pernah salam, nggak mau salam, disalami nggak mau jawab. Ya. Padahal Nabi kita SAW sudah mewanti-wanti sejak 14 abad yang lalu. Apa kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim? Inna syaitana qad ayisa an ya'budahul musalluna fi jaziratil Arab. Setan itu sudah putus asa untuk membuat orang yang rajin sholat di Jazirah Arab menyembah dia.
menyembah siapa? Setan. Jadi setan itu kalau ketemu sama orang yang udah rajin sholat, hopeless ya. Ya betul, hopeless. Apa speechless? Hopeless ya. Sudah apa? Apa hopeless? Nyerah. Udah putus asa. Lah rajin sholat, diprovokasi kok nyembah setan kayaknya angel. Terus apa proyeknya? Walakin fit tahrishi bainahum. Maka dia pindah ke proyek berikutnya, membuat permusuhan di antara mereka, membuat mereka tidak akur. Salate bareng, masjidnya pada, ketemu ragelem salam, ragelem mesem, ragelem salaman, bless. Dan itu realita yang pahit tapi nyata. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kita jangan seperti itu. Kalau digituin Ustadz, ya jangan gituin. Kalau digituin jangan apa? Gituin. Nah, ini yang keberapa ini? Yang keempat, yang terakhir. Kata Nabi SAW, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Jangan menjual atau melakukan jual beli di atas jual beli orang lain. Maksudnya apa? Kita kasih ilustrasi aja ya, supaya gampang dipahami. A, B, C. Berapa orang? 3. A, penjual. Siapa? Kok penjual? Bukan. Tadi A siapa? Pembeli. Ya, biar enggak pusing ya. A, pembeli. B, penjual. C, penjual lain. Kalau tadi C siapa? Orang lain. Dia bukan pembeli, bukan penjual. Si C adalah provokator. Ya. Tadi kasus yang tadi C adalah provokator. Sekarang beda kasus. Si A apa? Penjual. Maaf. Si A pembeli, si B penjual, si C penjual. Si A dengan si B sedang bertransaksi. Si A dengan si B sedang bertransaksi. Sudah hampir deal, bahkan mungkin sudah deal. Si A mau membeli barang si B dengan harga 2 juta. Sudah hampir deal, tahu-tahu masuk si C. Datang membawa barang yang sama. Lalu dia tawarkan barang itu kepada si A dengan harga yang lebih murah. Kalau ditawarin tadi sama si B 2 juta, maka si C datang menawarkan harga berapa? 1,5. Si A milih yang mana? Ya jelas nyari yang murah. Karena miskin, wong suki beberapa. Apalagi miskin. Ini namanya menjual atau melakukan jual beli di atas jual beli orang lain. Kenapa dilarang? Merusak persaudaraan. Siapa yang jengkel? Si B. Jengkel banget. Wis meh deal, mau dapat berapa? Duit 2 juta, tahu-tahu datang nyerobot si C. Itu harganya lebih murah. Mungkin enggak si C datang menawarkan dengan harga yang sama? Mungkin. Mungkin. Tapi
dikasih bonus. Udah sama saya aja, harganya 2 juta, tapi tek bonus sih. Milih yang mana? Ya ada bonusnya. Bok dewek biasanya nak tuku diangeti. Ya, apa nih? Timbangan. Seringnya kan kayak gitu, Bang. Rata-rata orang pengennya dapat bonus. Murah jaluk bonus. Ya. Dan ini bisa merusak persaudaraan. Makanya hati-hati. Bisnis silahkan bisnis, jual beli silahkan jual beli, tapi harus tetap memperhatikan adab, etika, hukum agama dalam jual beli. Apakah yang tadi disampaikan oleh Nabi SAW sering terjadi? Sering. Kenapa? Kemungkinan karena tidak tahu, atau tahu tapi nggak peduli karena pengen dapat duit yang banyak. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di zaman beliau tidak boleh jual beli di pasar siapapun kalau belum khatam belajar fikih jual beli. Gue perlu gue mempraktekkan. Jadi nggak boleh orang apa? Jual beli di pasar kecuali kalau sudah khatam belajar apa? Fikih jual beli. Setuju? Ya jenengan orang jual beli setuju. Sing jual beli gue setuju apa orang? Supaya tidak terjerumus kepada hal-hal yang haram. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.